Arga baru saja selesai membersihkan diri. Dia kembali menaiki ranjang dan duduk setengah terbaring. Sedangkan Misa masih setia menemaninya duduk di kursi kecil dekat ranjang. "Kau tidak pergi mengajar?" Misa menggelengkan kepala. "Sudah titip izin tadi ke sahabatku." Mata Arga sedikit memincing curiga. "Siapa sahabatmu? Laki-laki atau wanita?" "Ya wanita lah, masa lelaki, aneh-aneh aja deh," sahut Misa, dan bersamaan itu beberapa pelayan datang mendorong sebuah troli makanan. Yang di atas troli itu telah tersedia berbagai macam menu makanan untuk sarapan. "Wih, jadi lapar deh," gumam Misa pelan, seraya menatap penuh minat. Arga yang masih mendengar gumamannya, dia tersenyum tipis. "Sana, makanlah." Misa menoleh. "Tapi kamu juga belum sarapan kan?" "Kau saja duluan," Arga berucap sambil mengedikkan dagu. "Lah, gak bisa gitu dong. Kenapa gak sarapan bareng aja?" kata Misa sambil menarik troli makanan agar lebih dekat. Arga hanya mengangguk tipis sebagai jawaban boleh juga. "Kalau gitu kamu mau makan apa?" Misa bertanya sembari tangan memegang piring kosong. "Itu dan ini saja." Arga menunjuk pada roti panggang juga teh jahe. "Rotinya mau pakai selai apa?" "Kacang." "Pilihan yang tepat. Selai kacang memang yang terbaik." Oceh Misa tersenyum ceria sambil mengambil roti panggang ke atas piring dan melumurinya dengan selai kacang. "Nih, makanlah." Lalu dia memberikan piring itu ke tangan Arga. Arga melirik pada piring di tangannya. "Kau tidak menyuapiku?" "Hah?" Misa menoleh menatap tanya. "Kenapa manjanya sampai sekarang sih?" "Tanganku masih tak ada tenaga," rajuk Arga berpura-pura lemas. "Nyebelin deh, mana mungkin orang lemas bisa mandi sendiri." Oceh Misa, namun tetap saja dia menurut mengambil alih piring dan memegang roti itu lalu menyodorkan ke mulut Arga. Arga dengan senang hati langsung menggigit roti tersebut. "Jadi tadi seharusnya kau memandikanku." "Dih, gak mau lah, kamu kan sudah gede, masa minta dimandiin sih?" Sebal Misa mencebikkan bibir, membuat Arga tersenyum melihat mimik wajahnya. "Sekarang giliranmu," kata Arga memegang tangan Misa yang sedang memegang roti untuk dibelokkan roti bekas gigitannya ke bibir Misa. Yang seketika Misa tertegun diam. Dia melirik roti yang sudah menempel di bibirnya. Dia kesurupan apa sih? Kenapa semenjak sakit sikapnya jadi aneh gini? Batin Misa masih belum menggigit roti tersebut. "Hei, gigitlah." Arga sedikit menggerakkan roti yang sudah menempel di bibir gadis itu. "Iya deh." Misa menurut membuka mulut dan menggigit roti bekas gigitan Arga. Melihat itu, Arga kembali mengulas senyuman tipis. Kemudian dia kembali menarik tangan Misa yang memegang roti untuk mengarahkan ke mulutnya dan menggigit bekas gigitan Misa. Lagi-lagi Misa dibuat tertegun. Kayaknya ada yang salah deh. Tapi di mana yang salahnya? Gumam Misa pelan, merasa janggal dengan adegan dia saat ini. Arga beralih mengambil cangkir berisi teh jahe. Dia menyeruput cairan dalam cangkir beberapa tegukan. "Kau minum juga." Titah Arga menyodorkan gelas teh jahe bekas dia minum ke Misa. Misa yang sedang mengunyah roti terhenti. Dia melirik bengong pada cangkir teh. Ada apa dengan si singa? Kepala dia enggak terbentur apapun kan? Batin Misa merasa aneh dengan perubahan sikap Arga. "Misa," panggil Arga membuyarkan lamunan. Iya deh." Patuh Misa mengambil alih cangkir tersebut. Dia meminum cairan dalam cangkir. "Bentar deh. Tadi kamu memanggil namaku kan?" "Tidak."
Jawab Arga cepat sembari kembali mengambil alih cangkir dari tangan Misa dan meminum teh jahe tersebut. Misa menepuk kaki Arga dengan senyuman menggoda. Aku dengar loh, tadi kamu memanggilku Misa. Jadi sekarang sudah ingat nih nama istrimu. Arga memalingkan tatapan ke arah lain sambil meminum teh dalam cangkir. Gak mau ngaku. Tiba-tiba pintu kamar terbuka diiringi suara cempreng gadis remaja. Kakak, Asila memasuki kamar dan langsung berlari ke arah pasangan suami istri tersebut. Sila, pelan-pelan, nanti kamu jatuh loh. Cemas Misa yang dibalas cengiran-cengengesan dari Asila. Maaf kakak ipar, habisnya Asila khawatir sama Kak Arga. Kata Kak Egi, kakak sedang sakit. Kenapa nggak ada yang bilang sama Sila sih? Sudah diperiksa belum? Sudah sarapan juga? Minum obat juga sudah belum kak? Misa terkekeh mendengar pertanyaan beruntun itu. Nah, rasain diberondong pertanyaan. Gumam Misa meledek, membuat Arga melirik sebal ke arah Misa yang sedang menertawakan. Kakak sudah baik-baik saja. Sejenak Asila menelisik wajah Arga. Kakak ipar, Kak Arga beneran sedang sakit kan? Misa mengangguk mengiyakan. Semalam dia hampir kayak mayat hidup loh. Memang kenapa Sila? Gak apa-apa sih, cuman orang sakit kok kelihatan seger ya. Ucapan itu membuat Misa langsung tergelak geli. Kamu juga berpikir begitu? Kalian berdua, tegur Arga yang sudah memberi tatapan peringatan, yang seketika tawa Misa dan Asila mereda. Oh iya Sila, kamu nggak ke sekolah? Sekarang sudah jam 8 loh. Hari ini kan hari guru, masa kakak ipar sebagai guru tidak tahu sih? Lah emang kenapa dengan hari guru? Kan tetap harus sekolah Sila. Benar, cepatlah berangkat ke sekolah dan berikan hadiah terbaik untuk gurumu. Kakak mengizinkan berbelanja apa saja sesukamu. Ucap Arga membuat gadis remaja itu tersenyum kegirangan. Asila menggerakkan sebelah tangan hormat. Siap bos. Kalau urusan uang Kak Arga memang is the best deh. Dia mencium sebelah pipi Arga lalu beranjak pergi ke arah pintu keluar. Kakak ipar jaga kakakku ya. Dadah kakak ipar imut. Pamit Asila sebelum hilang dari balik pintu meninggalkan ruangan yang kembali hening. Lucu banget sih, bikin gemes, gumam Misa dengan senyuman senang mengembang di bibir. Dehem Arga membuat Misa menoleh tanya. Kau, kunci pintu. Hah? Kenapa harus dikunci coba? Ini kan siang, bukan malam. Arga memberikan tatapan andalannya. Kunci saja, jangan banyak tanya. Ucapnya menekan, yang seketika Misa mengalihkan tatapan ke arah lain, masih takut saja akan tatapan tajam dari Arga. Kebiasaan deh, selalu menggunakan senjatanya untuk mengancam. Oceh pelan Misa sambil beranjak melangkah ke arah pintu dan mengunci pintu kamar tersebut. Lalu dia kembali duduk di kursi kecil. Kau, kenapa lagi? Pakai kerudung rapi begitu mau kemana? Misa memeriksa penampilannya sendiri. Rapi? Perasaan biasa saja deh. Buka kerudungmu, titah Arga yang seketika kepala Misa langsung bergerak menoleh cepat. Kenapa harus buka kerudung segala? Gak mau. Buka sekarang juga. Penekanan Arga disertai tatapannya. Misa mencengkram bagian bawah kerudung. Kamu kenapa sih? Kok tumbenan menyuruhku membuka kerudung segala? Buka. Lagi-lagi hanya kata itu keluar dari bibir Arga masih dengan tatapan tegas memerintah. Ditatap seperti itu, Misa menghembuskan napas pelan. Baiklah, karena kamu suamiku jadi tak akan dosa juga aku membuka aurat. Kata Misa seraya tangannya bergerak membuka kerudung, sehingga menampilkan rambut panjang hitam lurus dia tergerai indah, menciptakan semburat warna merah di pipi Arga yang terpesona akan pemandangan cantik itu.
Biarkan seperti itu jika kau sedang di dalam kamar, ucap Arga memalingkan muka untuk menyembunyikan wajahnya yang merona merah. Boleh juga sih, kalau hanya ada kamu dan aku saja. Misa menimpali sembari merapikan rambut yang sedikit berantakan. Arga kembali melirik ke arah gadis di hadapannya. Kau, pergerakan tangan Misa terhenti. Iya, ada apa lagi? Naiklah, titah Arga menepuk bagian kosong sebelah kasur. Hah? Maksudmu kamu menyuruhku naik ke kasur? Yang dibalas anggukan tipis dari Arga. Cepat, naiklah. Alis Misa tertaut heran. Duh, kamu ini sebenarnya salah makan apa sih? Kok jadi aneh gini sikapmu? Oceh Misa sembari menaiki kasur dan duduk di dekat kaki Arga. Siapa yang menyuruhmu duduk di situ? Lah, bukannya tadi kamu menyuruhku naik ke kasur kan? Duduklah di sini. Pinta Arga menepuk kembali tempat yang tadi dia tepuk. Baiklah. Misa berpindah duduk di sebelah Arga dengan kaki selonjoran dan punggung menyender ke kepala ranjang. Sudah, tidak ada permintaan yang Seketika ucapan Misa tergantung di udara saat secara tiba-tiba Arga menjatuhkan kepala ke pangkuan. Terbengong Misa menatap wajah lelaki dalam pangkuannya. Apa yang kamu lakukan? Diamlah, kepalaku pusing, ucap Arga dengan mata terpejam. Tapi kamu kan bisa dibantal, gagap Misa yang tubuh dia sudah kaku disertai pacuan jantung yang berdegup kencang. Namun Arga tak menjawabnya. Malah dengan tiba-tiba lagi dia menarik sebelah tangan Misa dan meletakkannya di puncuk kepala. Kamu... Lagi-lagi Misa terkejut sampai wajah dia sudah merah padam. Beri aku usapan agar aku tertidur. Perintah Arga masih dengan mata terpejam. Hah? Kamu... Kenapa? Misa, bisakah kau jangan membantah terus perintahku? Lakukan saja, ucap Arga membuat Misa terdiam. Baiklah, pasrah Misa. Tangan dia yang kaku dan gemetar itu akhirnya bergerak mengelus rambut Arga. Namun lama-kelamaan gerakan kaku tersebut berubah menjadi usapan lembut, seperti seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya. Ada apa dengan dia? Apa demam semalam merusak bagian otaknya? Kenapa dia bersikap seperti bayi besar begini? Gumam Misa dalam hati menatap wajah tampan lelaki yang ada di hadapannya. Tidak ada percakapan lagi. Usapan tangan Misa yang terasa lembut itu membuat Arga terbuai hingga terlelap dalam mimpi. Begitu pula Misa yang tidak lama ikut menyusul ke dalam mimpi.